Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan harian Toraya untuk Jemaat Telo Batua, edisi Rabu 7 Oktober 2020. Kita boleh bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kita dengan mengawali kehidupan kita pada pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih setia-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan ini. Terkhusus pada saat ini Tuhan, kami boleh menerima anugerah kehidupan, bahkan segala sukacita pada pagi hari ini. Ada begitu banyak rencana-rencana yang akan kami lakukan Tuhan. Namun sebelum itu kami kerjakan, kami hendak mengawali dengan bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi penuntun dan pedoman bagi kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami masing-masing. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan, dan boleh kami berlakukan di dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57, firman Tuhan. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu berbuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia.
Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang selalu merenungkan bahkan sungguh melakukan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57, oleh renungan harian Toraya diberikan tema pikiran yang tersesat. Seorang penulis spiritual asal Kanada, Eckhart Tolle, dalam bukunya A New Earth menuliskan bahwa Perang Dunia Pertama tahun 1914 terjadi karena kesesatan berpikir manusia. Ketika pikiran manusia tersesat, ia akan kehilangan kesadaran. Padahal kesadaran sangat dibutuhkan untuk menentukan kualitas kebijakan manusia. Cara berpikir negatif akan mudah mendorong orang melakukan hal-hal negatif. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa berpikir positif akan mudah melakukan hal-hal yang positif. Itulah yang terjadi pada orang-orang Farisi. Ketika memikirkan Yesus secara negatif, akibatnya mereka selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Saat banyak orang percaya kepada Yesus yang telah membangkitkan Lazarus, mereka justru tersinggung dan berujung pada konspirasi antara imam-imam kepala dan Mahkamah Agung untuk membunuh Yesus. Kayafas sebagai imam besar memandang Yesus sebagai provokator. Mengetahui hal itu, bagaimana reaksi Yesus? Ia memilih untuk menyingkir dari hadapan publik. Apakah Yesus takut? Tidak. Dia memilih untuk tinggal bersama murid-muridnya di Efraim dalam rangka menjaga suasana tetap kondusif, sekaligus mempersiapkan hati murid-murid sebagai pelayan. Tidak selalu hal baik yang dilakukan akan ditanggapi positif oleh orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang untuk tidak tersesat. Tetapi kita bisa menjaga pikiran kita untuk tidak tersesat. Kesadaran untuk tetap mengendalikan pikiran agar tidak tersesat akan menolong kita untuk tetap berlaku baik dan bijak dalam menghadapi setiap persoalan, terutama dalam pelayanan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih setia-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam hidup ini. Terkhusus pada saat ini Engkau boleh memungkinkan untuk kami membaca merenungkan firman-Mu.
di mana firman Tuhan ini senantiasa mengajar kami untuk selalu berpikiran positif atas setiap hal-hal yang dilakukan oleh sesama kami. Selama yang mereka lakukan itu selalu mendatangkan kebaikan dan kebenaran. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu hidup saling menghargai di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, saat ini kami datang berdoa. Bagi kami jemaat-Mu dimanapun kami berada, Tuhan tetap memberkati kami dalam segala kehidupan yang kami jalani. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam segala hal. Kami sungguh meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, akan selalu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Jikalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan, bahkan tantangan di dalam hidup ini, Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya dalam pergumulan ini mereka dapat mengandalkan Tuhan, selalu percaya bahwa Tuhanlah sumber solusi dari setiap masalah yang kami hadapi. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang merasakan segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini, yang berulang tahun kelahiran Yurelika Gonsa Kristalin Galaran, Alfian Sumamba, Mardi Telolok. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh percaya bahwa mereka yang merasakan pertambahan usia 1 tahun hari ini akan menyadari bahwa Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan akan melimpahkan berkat dalam hidup mereka. Yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dirasakan saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu senantiasa mengajar kami untuk selalu mengandalkan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah sakit, di Makassar, yang ada di Papua, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong Engkau hadir untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan Tuhan senantiasa pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang berduka cita Tuhan hibur. Yang mengalami kesulitan, Tuhan Engkau tetap memberikan pengharapan untuk mengirim kekasih-kekasih-Mu, supaya mereka boleh menjadi berkat bagi yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kami. Dengarkanlah setiap doa kami, sempurnakan. Karena doa ini kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.